Hai, Mike di sini. Biasanya, seri TUF ada bagi kalian buat kaum mendang-mending, demanding spek semaksimal mungkin dengan harga seminimal mungkin. Aspek-aspek lain itu belakangan. Nah, tapi dengan adanya laptop TUF yang satu ini, Asus ingin sedikit menghadirkan rasa baru. Asus TUF F15 muncul bersamaan dengan rebranding merek TUF alias The Ultimate Force. Setidaknya ada dua pilihan warna Eclipse Grey atau Moonlight White. Namun disertai corak monokrom dan iluminasi keyboard warna Tosca. Logo TUF yang kita kenal sebelumnya udah hilang, digantikan logo yang jauh lebih minimalis dan geometris di ujung punggung laptop ini. Di samping itu, terdapat motif tulisan TUF yang besar. Meski secara bentuk dari luar masih TUF banget, ada banyak hal yang membedakan dari saudaranya, si TUF A15. TUF F15 mencoba untuk sedikit lebih ramping dan ringan ketimbang A15. So, beratnya hanya 2 kg dan setengah senti lebih tipis dari A15. Somehow sih kami berharap bisa lebih ringan lagi, macam 1,8 kg lah, biar seperti offering laptop gaming tipis saingannya. But okay, yang pasti laptop ini punya charm tersendiri yang sedikit lebih kalem dari TUF A15 yang cenderung agresif, apalagi kalau melihat yang warna Moonlight White ini. Sebagian besar konstruksinya terbuat dari polimer dengan pengecualian beberapa bagian seperti cover kipas dan punggung. Sertifikasi MIL STD A10H pun dikantongi oleh laptop ini. Terus, perbedaan utama selanjutnya adalah dari keyboard, touchpad, dan finishing pada frame keyboard. Di mana TUF A15 punya keyboard full size lengkap dengan numpad, F15 memangkasnya dengan jadi keyboard 60%. Bahkan tidak ada baris tersendiri untuk page up, page down, home, dan end. Udah gitu, ini keyboard bukan RGB ya, yaitu cuma punya backlit warna Tosca ala Hatsune Miku. Touchpad justru menjadi sedikit lebih luas, namun kehilangan klik hardware. Engselnya enak, membuka dengan satu tangan sangatlah mudah, tapi sayang sekali, TUF F15 tidak dilengkapi kamera karena bezel atasnya yang lebih tipis. Ya, ini patut dipertimbangkan kalian yang sering meeting online pakai laptop dan nggak mau repot pasang kamera. Karena ada dua varian, yaitu RTX 3060 dan 3070, jadi ada dua juga tipe panel yang dipakai, yaitu layar IPS level 144Hz dengan gamut 60% sRGB, atau layar 240Hz dengan 100% sRGB. Jujur, dengan budget 20 jutaan gini, gue sih berharap versi 3060 udah dikasih yang 100% sRGB juga. But okay, secara karena ini line up TUF masih bisa dimaklumi. Karena X-House port ada 3 sisi, percolokan jadi agak maju ya. Mulai dari 2 port USB-A 3.2 Gen 1 dan slot gembok di kanan, lanjut charging port, LAN port, HDMI, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, satu port USB-C Thunderbolt 4 yang support power delivery, dan combo audio jack. Nah, selain desain, inti dari TUF F15 ini ialah memperkenalkan CPU Intel Tiger Lake H35 di laptop gaming Asus. Ada dua SKU ya, 11370H untuk versi 3060 dan 3070, tapi tidak ada SKU dengan 11375H di Indonesia. Bagi yang masih belum tahu, kedua CPU ini adalah prosesor quad-core Tiger Lake yang hampir identik dengan versi 28 wattnya macam 1165G7, hanya saja dengan clock speed dan konsistensi performa lebih tinggi karena TDP lebih tinggi selama cooling memadai. Yang kami tes performanya ialah combo 11370H dan RTX 3060. Dari segi benchmark, walau bagaimanapun ini nggak jauh lebih tinggi dari skor multi-core Core i7 1165G7 yang ada di banyak ultrabook. Enaknya sih ya, skor single core-nya lebih tinggi juga, bahkan paling tinggi di antara CPU laptop 4 core yang pernah kami tes, dan performanya konsisten. Saat diadu sama CPU gaming full power yang punya 6 atau 8 core, pasti tetap kalah di Blender. Tetapi untuk ekspor video 4K di Premiere Pro, masih lumayan imbang kok sama laptop-laptop Ryzen 8 core. Meanwhile, dari segi GPU, performa yang dikeluarkan RTX 3060 TDP 85W ini nggak jauh beda kok. Hanya sedikit di limit aja kayaknya. Performa gaming sih sesuai ekspektasi, namun tetap belum bisa dapat 60 FPS di Cyberpunk 2077 setting ultra dan ray tracing nyala. Terus kemungkinan untuk beberapa game yang beban di CPU, tampaknya akan ada potensi bottleneck.
Nah, dari sisi manajemen panas sebenarnya udah prepare banget ya. Terdapat 4 heatsink di 3 sisi di mana masing-masing chip dilewati 3 heat pipe plus 1 heat pipe tambahan buat ngedinginin blok VRM masing-masing chip. Di chipnya sendiri nggak lewat panas ya, bahkan lolos stress test. Panasnya justru agak bocor ke permukaan atas, terutama bagian tengah keyboard. Belum sampai bikin tangan sakit sih, tapi tentu kurang nyaman. Kami nggak tes performa yang versi 3070, tapi judging dari versi 3060, kayaknya lebih aman beli yang 3060 aja ya. Di versi 3060 ini juga, kita baru dapat RAM 8GB onboard yang memaksa kami untuk menambahkan kepingan 8GB lagi biar performanya lebih maksimal saat dites. Kabar baiknya, di samping satu keping SSD NVMe 512GB yang kenceng, ada satu lagi slot NVMe kosong buat ekspansi. Kembali lagi tadi soal keyboard. Kami sih nggak masalah, nggak ada RGB. Namun yang enak di sini key travelnya oke. Terus tombol-tombolnya ini senyap banget, dijamin nggak bikin teman sekamar kalian marah jika sedang kerja malam-malam. Tombol volume, mikrofon, armoury crate serta power terpisah di atas. Hanya saja belum ada fungsi FN lock di sini. Dengan menyisakan begitu banyak space di kiri dan kanan, alangkah baiknya gitu jika andai dikasih speaker front firing. Tapi oke, suaranya lumayan. Gak perlu kami komplain rasanya. Selling point terakhir yang dimiliki TUF Dash F15 ialah daya tahan baterai yang relatif panjang untuk laptop gaming. Sekitar 10 jam dengan mode power saver dan refresh rate 60Hz. Charger 200W yang dibundle punya desain baru, dan untuk sekedar ngecas, kalian bisa pakai adapter USB-C power delivery 45W ke atas yang dicolok ke port Thunderbolt 4. Praktis kan? Pada akhirnya, kami sendiri masih agak sedikit bingung Asus mencoba menyasar target konsumer mana. Karena dengan budget yang sama, kalian toh bisa dapat TUF Gaming A15 bersenjatakan CPU 8 core dan punya webcam tanpa penalti bobot atau ketebalan yang signifikan. I mean it's nice ada pilihan warna putih cantik kayak gini, tapi apakah itu cukup untuk menjustifikasi kalian untuk milih laptop ini? Silakan mendang-mending di komentar, oke? Yang pasti kami seneng akhirnya logo TUF kelihatan jadi lebih modern dan simple, diikuti corak-corak pada laptopnya itu sendiri. Itu aja kayaknya dari kami, please like dan share kalau berkenan, jaga kesehatan, and as always, stay safe.